Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang benar-benar tunduk dan patuh dengan semua apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang bertakwa, maka pada hakikatnya ia adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah atas semua rahmat karunia kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga wajarlah apabila ia akan hidup senantiasa bahagia, senantiasa tidak pernah berkeluh kesah terhadap semua apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak saudara-saudara sekalian agar bersama-sama tunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, beberapa hari ke depan seluruh bangsa Indonesia akan melalui proses peralihan kepemimpinan. Itu artinya sekitar 12 hari lagi mulai dari sekarang, bangsa Indonesia nasibnya ke depan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di antara orang-orang di antara kita yang menginginkan berkelanjutan, dan ada orang-orang yang menginginkan perubahan. Dengan motonya Wakanda Nomor, Indonesia Forever. Lalu siapa yang harus kita dukung Ustaz? Siapa yang harus kita bela Ustaz? Siapa yang harus kita pilih? Maka di sini sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita menyadari terlebih dahulu bahwa semua apa yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari apa yang disebut dengan syariat agama. Ketika semua apa yang kita lakukan ditentukan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula yang mencatat semua apa yang mereka tinggalkan, dan mencatat pula semua apa yang pernah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Orang yang beriman, jangankan tingkah laku, setiap tutur kata yang keluar dari lisannya pun ia yakin ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid, senantiasa dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Yang artinya, hadirin rahimakumullah,
ketika kita memilih pemimpin, maka tanggung jawab kita bukan hanya selesai di dunia, akan tetapi di yaumil akhir pun kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang kita pilih untuk menjadi pemimpin di negeri ini bukannya memberikan kebaikan, bukannya membawa maslahat, justru membawa mudarat, semakin menenggelamkan negeri ini dalam keterpurukan. Semakin banyak orang-orang yang dibikin susah, semakin banyak orang-orang yang diintimidasi. Maka pada saat itu pula yang berdosa bukan hanya pemimpin, akan tapi orang-orang yang telah memilihnya pun akan turut mendapatkan dosa pula darinya. Inilah yang disebut dengan dosa jariyah. Ketika banyak orang yang paham hanya sedekah yang ada jariyahnya, hanya amal yang ada jariyahnya, hanya kebaikan yang ada jariyahnya, yang akan senantiasa mengalir pahala kepadanya. Padahal bukan hanya dalam perkara kebaikan seseorang akan mendapatkan jariyah, akan tetapi dosa pun ada yang disebut dengan dosa jariyah. Manakala seseorang memilih pemimpin dan pada akhirnya orang yang dipilih tidak membawa kebaikan bagi negeri ini. Idza wusidal amru li ghairi ahliha fantadhir as-sa'ah. Ketika amanah diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kehancuran negeri ini? Apakah pemimpin? Oh tidak, yang bertanggung jawab adalah kita, orang-orang yang telah memilihnya, yang padahal sudah banyak fatwa disodorkan kepadanya, sudah banyak kenyataan yang sudah disodorkan kepadanya, sudah nasihat para ulama, para kiai, para habaib, para ajengan, para ustadz, agar memilih pemimpin yang baik, yang mau peduli terhadap agama, yang mau peduli terhadap syariat Islam, yang mau peduli terhadap rakyatnya. Akan tetapi kita dengan egoisme yang kita punya, pada akhirnya kita tetap memilih orang-orang yang hakikatnya tidak pantas untuk dijadikan sebagai orang pemimpin. Inilah tanggung jawab yang besar yang akan ia dapatkan. Kenapa? Karena ia turut berpartisipasi untuk menjadikan orang-orang yang tidak layak menjadi pemimpin pada akhirnya menjadi pemimpin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Allahu Rabbul Alamin mengkaruniakan kepada manusia dengan akalnya, dengan hati nuraninya, yang dengan itulah kemudian manusia disebut sebagai makhluk terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan akalnya sepatutnya manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena dengan hati nuraninya sepatutnya manusia mau merenungkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Masalahnya saudara, ketika Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sempurna oleh Allah? Apa karena ia mempunyai tangan? Oh tidak, karena monyet pun diberikan tangan oleh Allah, akan tapi monyet tidak disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah. Apa karena manusia diberikan kaki? Oh tidak, karena kucing pun Allah berikan kaki, akan tapi Allah tidak menyebut kucing sebagai makhluk yang sempurna. Lalu apa yang menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sempurna oleh Allah? Karena manusia dikaruniai akal dan hati nurani oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di ayat berikutnya Allah menyampaikan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan ia pada tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah. Kenapa manusia disebut sebagai orang-orang yang akan dilemparkan ke tempat yang paling hina? Padahal manusia sebelumnya disebut oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Jawabannya adalah karena kebanyakan manusia tidak mau menggunakan akal sehat dan hati nuraninya. Inilah penyebabnya. Akalnya tidak digunakan untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Hati nuraninya tidak digunakan untuk merenungi mana yang seharusnya yang dibela, mana yang seharusnya tidak dibela. Akalnya dan hati nuraninya dikalahkan oleh hawa nafsu angkara murka yang ada pada dirinya. Itu artinya
ini manusia sudah memberhalakan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kira-kira yang menang siapa Ustaz? Kira-kira yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari siapa Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan di dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-26. Apa kata Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah hai Muhammad, qulillahumma, ya Allah ya Tuhanku, malikal mulki, Tuhan yang menguasai semua kerajaan, tu'til mulka, engkaulah yang akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang akan mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, dan engkau yang akan memuliakan orang-orang yang kau hendaki, wa tudhillu man tasha, dan engkau pula yang akan menghinakan orang-orang yang kau kehendaki. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Ketika Allah disebutnya tu'til mulka man tasha, engkau ya Rabb yang maha memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang akan mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Itu artinya Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwa kekuasaan pada hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah 01 yang menang? Apakah 02 yang menang? Atau 03 yang menang? Apakah Ganjar Pranowo yang akan menjadi pemimpin di negeri ini di kemudian hari? Apakah Prabowo Subianto atau Anies Baswedan? Yang jelas semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak bahwa Anies Baswedan menang, maka sudah saatnya Anies Baswedan akan menjadi pemimpin di negeri ini. Begitupun yang lainnya. Ketika Allah sudah berkehendak, maka semua akan Anies Baswedan pada akhirnya. Semua akan Anies Baswedan pada waktunya. Begitupun yang lainnya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam ayat berikutnya Allah menyampaikan, wa tu'izzu man tasha, engkaulah yang memuliakan orang-orang yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan engkau pula yang menghinakan orang-orang yang kau kehendaki. Siapapun yang menang nanti, maka bukan berarti itu bentuk kemuliaan dari Allah yang diberikan kepadanya. Siapapun yang kalah nanti, bukan berarti itu bentuk penghinaan Allah kepadanya. Sebab apa? Kemuliaan ataupun kehinaan bukan dilihat dari kekuasaan. Andai kata kekuasaan menjadi simbol daripada kemuliaan seseorang, seharusnya dahulu Fir'aunlah yang menjadi manusia yang mulia daripada Musa alaihi salatu wassalam. Andai kata kekuasaan itu menjadi bukti kemuliaan seseorang yang Allah berikan kepadanya, seandainya dahulu yang menjadi manusia yang mulia adalah Namrud, bukan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Andai kata kekuasaan itu menjadi bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang, seharusnya dahulu Abu Lahab lah yang menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang menjadi bukti seseorang itu dimuliakan oleh Allah apabila bukan karena kekuasaannya? Yang menjadi bukti seseorang dimuliakan oleh Allah adalah dilihat dari bagaimana ketaatannya terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang sikapnya terhadap hukum-hukum Allah, terhadap syariat-syariat Allah. Apakah ia membencinya? Apabila ia membenci syariat Allah, membenci hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya, lebih sayang dan lebih peduli terhadap kaum oligarki, maka demi Allah pada hakikatnya dia bukan menjadi pemimpin yang dimuliakan oleh Allah, justru sebaliknya dia menjadi pemimpin yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Biyadikal khair
Di tangan-Mu lah ya Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih ada kesempatan beberapa hari ke depan kita gunakan akal sehat kita gunakan hati nurani kita agar jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Di dunia kita menyesal sebagai warga bangsa, di akhirat pun kita akan menyesal ketika mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ayyuhal muslimun. Ustaz, bagaimana kemudian apabila ada orang-orang yang memilih karena ia diberikan iming-iming uang, diberikan iming-iming proyek, diberikan iming-iming jabatan? Demi Allah, berlaku baginya ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama berada di dalam neraka. Ketika seseorang memilih salah satu calon, membela salah satu calon didasarkan karena iming-iming materi duniawi, maka itu termasuk dari kategori riswah, termasuk dari kategori suap yang akan dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sampaikanlah khutbah Jumat ini kepada keluarga kita yang ada di rumah, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada semua yang kita kenal di dunia maya. Kita punya teman di TikTok, kita punya teman di Facebook, kita punya teman di Instagram, kita punya teman di berbagai lini media sosial. Sampaikan informasi khutbah Jumat ini agar semuanya menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun al mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.